memberikan untuk Mau'idatul Hasanah dan sekaligus menjawab pertanyaan dan memimpin doa di akhir acara nanti. Langsung saja, tapi sebelum beliau naik ke mimbar dakwah Majelis Taklim Iwamil on Air, mari terlebih dahulu kita haturkan sholawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ya Nabi salam alaika ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada Ibu Hajjah Ustazah Nur Laila, kesempatan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Yang marilah kita sama-sama muliakan para alim ulama, dan mari kita muliakan juga Dewan Asatidzat, para pembimbing, para pendiri, juga para sesepuh bini sepuh Majelis Taklim Iwamil on Air, yang mudah-mudahan mereka semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terhormat kepada Ibu Ketua Umum Majelis Taklim Iwamil on Air, yakni Ibu Imro'atul Mufidah, juga yang terhormat kepada seluruh anggota Kabinet Islahuna, juga yang saya cintai, yang saya sayangi, hadirat dan segenap sahabat PMI Jamaah Majelis Taklim on Air yang dirahmati oleh Allah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena kali ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga akhirnya bisa mengisi kegiatan bulan Ramadan di sore hari ini dengan kegiatan ngaji bersama. Mudah-mudahan ngaji kita sore hari ini menjadi bagian ibadah yang akan mempermudah kita pada saat nanti ditanya malaikat mungkar dan nakir, kita menjawab dengan lancar barokah dari nguri-nguri agami ini pun Allah Subhanahu wa taala. Kembali yuk kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama panjatkan puji sholawat atas kekasih Allah, kekasih para malaikat, kekasih para nabi dan rasul yang kelak akan memberikan syafaat pada umatnya pada hari kiamat nanti, yang tiada lain adalah Habibullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita keluarga besar kelompok pengajian Cempaka Tercinta yang tadi dipandu oleh MC yang sangat luar biasa, yakni Ibu Sumiasih. Tadi juga ada Ibu Witiari yang telah membacakan sholawat kepada Baginda Agung Rasulullah. Tadi juga disenandungkan Maret Iwamil oleh Ibu Sriwigati, juga Ibu Saro. Juga tadi, Masya Allah luar biasa hafalan surat-surat pendek Ibu yang memimpin. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan semua keluarga kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya menyimak. Oh, subhanallah.
Karena Bu, bagi saya panjenengan ini teman ibadah bagi saya. Amin, barakallah. Karena panjenenganlah Amin, barakallah. Nur Laila bisa ngaji bareng. Coba jenengan tidak ngundang saya, mungkin saat ini saya ngaji tapi untuk diri sendiri. Tapi dengan jenengan undang, ilmu saya yang terbatas bisa berbagi di sini ada 126 perempuan-perempuan hebat yang ingin. Ada Arjunanya, Bunda. Bapaknya, Bun. Bapak Terlambat Tika. Arjunanya Iwan. Oh iya, ada orang-orang hebat yang ada di grup Cempaka ini. Mudah-mudahan Cempaka adalah nama bunga. Dan bunga yang Iwamit on air, Bunda. Iwamit on air. Katanya kelompok yang undang saya ini namanya kelompok Cempaka gitu, betul? Leres Cempaka, Bunda. Oke. Mudah-mudahan aroma harum akan semerbak dari Majelis Taklim Iwamit on air yang saat ini sedang kita jalani bersama ini. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kita ya Allah, kami adalah orang-orang yang sangat haus dengan rahmat-Nya Allah. Kami adalah orang-orang yang lemah, yang tidak akan punya kekuatan kecuali atas kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu yang di sana akan senantiasa mendapatkan kekuatan dari cahaya pengajian yang rutin diselenggarakan oleh Majelis Taklim Iwamit on air. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya akan ini tadi Masya Allah ya, maaf kalau mungkin nanti ngaji saya tidak sesuai dengan pesanan, mohon maaf. Ini satu untuk pembaca sholawat, ya Allah Bu, bersyukur ya Allah Bu, panjenengan Bu Wityari tadi mengumandangkan sholawat. Sopo wonge moco sholawat man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin. Sopo wonge moco sholawat ping pisan, mongko Allah ngijoli pisan sholawat kuno mau kelawan 10 rahmat. Dipandu oleh Bu Wityari, akhirnya grup ini semuanya bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah sholawat yang dipimpin oleh Ibu Wityari tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Ada hafalan surat-surat pendek. Ya Allah Bu, nggak nyangka ya Allah. Kita yang di sini aja nggak ada program menghafal surat-surat pendek. Nggak ada. Ini ibu-ibu di tengah-tengah kesibukan bekerja menyempatkan waktu untuk selalu berzikir luar biasa. Sapa wonge akeh zikire mongko wong iku bakal sa'dun fid dunya wal akhirah, bakal mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Selamat ibu-ibu panjenengan seorang perempuan juga seorang laki-laki yang ditakdir oleh Allah dari keluarga tetapi hati tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena kedekatan panjenengan dengan Allah yang membuat panjenengan tidak merasa capek, nggak merasa ngeluh, nggak merasa aku sedang di negeri orang, aku harus bagaimana, tetapi tetap semangat. Itu karena di dada panjenengan semua ada cahaya Allah yang bersifat. Sehingga di tengah-tengah kesibukan untuk keluarga selalu ada semangat untuk nguri-nguri agama ini pun Allah. Mudah-mudahan ibu intansurullaha yang surkum menawa sliramu menungso menawa panjenengan sedaya ibu-ibu yang tergabung di dalam kelompok Majelis Taklim Iwamit on air senantiasa menolong agamanya Allah dengan cara nguri-nguri agamane Gusti Allah lewat pengajian-pengajian yang surkum. Kita dan panjenengan semua, kita semuanya akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang surkum dipastikan amin. Dimanapun, kapanpun Allah akan membentangkan pertolongannya bagi siapa yang mau intang surullah, mau menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lem
ibu-ibu memandangkan sholawat di bawah panji Majelis Taklim Iwamit on Air, ibu-ibu membaca Al-Quran, dan sopo wong kang sregep maca Al-Quran termasuk 4 golongan yang dijamin dirindui oleh surga, yang dijamin dikangeni oleh surga, dan mudah-mudahan itu adalah kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum lebih lanjut, ayo Ibu, saya pengen memuja-muji Rasulullah juga. Tolong nanti dibantu nggih suaranya. Kalau sama Bu Witiari, sama Bu Sriwigati, sama Bu Saroh ya kalah lah Bu Nur Laila. Tetapi untuk Rasulullah tidak ada suara fals, tidak ada suara merdu, semuanya suara. Kali Bunda Sumi, Bun. Ini siapa yang pakai panggilan layan? Kali Bunda Sumi. Kalau Bunda Sumi kan MC-nya. Bunda bersolawat. Kalau Bunda Sumi kan saya belum mendengar senandung sholawatnya. Nanti dicoba ya. Bunda Sumi merdu Bun, apa ikhlas? Bunda Sumi lebih merdu Bun. Gitu ya. Ayo Bunda Sumi ya. Ayo Bunda Sumi tunjukkan. Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa Mama ada suara laki barengi kula. Allah ada. Ya Rasulullah. Ya malja alaika ayo gerakan grupnya, ayo semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, ini untuk menyemangati yang tadi baca Quran juga, arba'atun ya. Al-jannatu musyraqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Nanti singkat aja saya menyampaikan. 1, talil Quran. Biar kita semuanya tersentuh, biar lebih termotivasi untuk bisa lebih semangat lagi baca Quran. Yang dirindui oleh surga nomor 1 adalah membaca Al-Quran. Luar biasa. Di Iwamit ini tadi menghafal surat-surat pendek. Ya Allah, ya Rob. 1 huruf pahala membaca Quran adalah 10 pahala. Tadi itu kalau dihitung per surat berapa huruf. Tadi berapa surat. Masya Allah, luar biasa. Apalagi ini dibaca pada
tergabung di Majelis Taklim Iwamit On Air, tapi juga keluarga-keluarga kita. Semuanya akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran, sehingga kita semuanya akan dikangen surga. Biasanya kan yang kangen kita. Duduk. Orang Banyuwangi ada kan? Orang Banyuwangi ada kan? Banyak, Bun. Orang Banyuwangi. Ye, kula. Ye, kadung hangkangen iku pantese ya ro awake cewek kok, Bu. Ye, kapan yo? Ya nggih. Sing mriki nggih kangen nggih. Nah, pantesnya yang kangen surga itu ro awake cewek nih, Bu. Tapi ini aneh kalau kita baca Quran yang kangen dengan kita, dan kita baca Quran harus hanya karena Allah, seperti tema ngaji kita, berjumpa dan berpisah juga karena Allah. Wacana. Makanya pengajian ini pun juga karena Allah, seperti di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, puasaku, ibadahku, rukukku, sujudku itu kulakukan hanya karenamu ya Allah. Wa mahyaya, hidupku juga hanya karenamu ya Allah. Aku kerja sampai jauh dengan keluarga juga karena Engkau ya Allah, bukan karena pengen dianggap tetangga gue gitulah yang paling sukses di desa ini, gue gitulah yang paling soki dan meduren nae kampung sengko iya. Ada orang lain boleh saya soki pun engkau melolok. Bukan itu, tapi hanya karena Allah lah kita bekerja, hanya karena Allah lah Sumi juga teman-teman pengurus, ada Ibu Imratul Mufidah mengundang saya, hanya karena Allah undang Nur Laila, hanya karena Allah Nur Laila ngaji di bawah panji Iwamit On Air, tidak karena siapa-siapa, sekali lagi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan siapapun, melakukan apapun, beraktivitas apapun, semua yang kita lakukan, kalau tidak karena Allah, yang ada adalah kecewa. Kalau tidak karena Allah, yang ada minta balasan. Kalau tidak dibalas, maka yang ada adalah kecewa, sakit hati, sakitnya tuh di sini. Lu kagak ngerti perjuangan gue, lu kagak tahu gue itu di rantauan sini kerja mati-matian, kagak taunya lo di rumah enak-enakan, enak banget lo di rumah, yang ada akan ngeluh pundak-pundak. Tapi jika dilakukan karena Allah, maka berharap ya Allah ya Rabb, matur nuwun ya Allah, hamba punya suami yang mengizinkan hamba untuk membantu meringankan beban keluarga ya Allah, karena izin suami ya Allah, hamba bisa mendapatkan pahala banyak ya Allah, keringat yang saya keluarkan mudah-mudahan bernilai ibadah ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hamba lakukan jauh dari keluarga akan membuahkan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan ketika pulang bertemu dengan keluarga, tetapi juga kebahagiaan ketika hamba nanti menghadap padamu ya Allah ya Rabb. Karena itu untuk memantapkan di setiap ibadah kita, setiap zikir yang kita lakukan, setiap perjuangan, pengabdian, semua capek yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah dan tidak sia-sia, tidak mubazir, maka landasan dari awal alasannya harus karena Allah, dan itu sudah dilakukan oleh ibu-ibuku sayang yang tergabung di dalam Majelis Taklim Iwamit On Air. Yang mudah-mudahan ibu-ibu juga bapak-bapak yang tergabung di Majelis Taklim Iwamit On Air ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Laila tahu ya Allah. Bunda Sumi, Nur Laila tahu
Panjenengan semuanya yang tergabung di kelompok pengajian ini ada 133 hamba Allah yang tergabung di sini. Ini tidak sedang duduk manis seperti orang-orang yang mendengarkan pengajian di Banyuwangi atau di Palembang atau di Surabaya atau di Blitar, tapi tidak. Cerita dari teman-teman, kini ada yang nyambi nyetrika, kini ada yang nyambi sambil menyuapi nenek-nenek yang dijaga, sambil, Masya Allah, sambil yang lain-lainnya. Ibu, bersyukurlah. Kenapa? Karena di umur yang Allah titipkan kepada panjenengan, Allah memberikan makna yang luar biasa. Dengan keringat panjenengan mengirimkan nafkah kepada keluarga. Dan dari kiriman panjenengan, anak bisa melanjutkan kuliah, anak bisa melanjutkan ke pondok pesantren, anak bisa meneruskan menuntut ilmu. Bapak Ibu yang tergabung di Majelis Ta'lim Iwamit on Air, semangat Bapak Ibu. Meskipun sementara belum bersama di bulan Ramadan dan nanti akan berujung di Lebaran, ada gema takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saya bisa membayangkan ibu, mana ada seorang ibu yang tidak kangen dengan anaknya, mana ada seorang istri yang andaikan di grup Iwamit on Air ini ada yang berkeluarga, memiliki keluarga lengkap, memiliki suami. Mana ada istri yang tidak kangen dengan suaminya? Mana ada bapak yang tidak kangen dengan keluarganya? Semua kangen, apalagi ketika gema takbir menggema, ya Allah, orang-orang di rumah, di Banyuwangi, di Blitar, di Ponorogo, semuanya mungkin saat ini sedang bareng-bareng dengan tetangga. Tapi ibu ada di negeri yang mayoritas bukan muslim. Tapi ibu-ibu di sana luar biasa, nguri-nguri agamanya Allah dengan sangat luar biasa. Ibu, Nurlailah yang masih banyak kekurangan, hanya bisa berdoa mudah-mudahan senantiasa di dada ibu masih tetap Allah tancapkan iman dan Islam di sela-sela kesibukan panjenengan yang luar biasa. Mudah-mudahan keringat ibu nanti akan berbalas dengan kebahagiaan ibu ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari rezeki panjenengan semuanya yang panjenengan lakukan bukan karena terpaksa, tapi karena semata-mata sadar bahwa hidup ini harus diniatkan karena Allah. Alasan hidup ini harus karena Allah. Maka sekian tahun berpisah dengan keluarga akan berbuah, akan berujung pada kebahagiaan. Allah mentakdir sampai panjenengan akan lahir menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Pada saat di ujung kehidupan nanti, anak-anak yang soleh dan solihah yang jenengan tinggalkan untuk mencukupi kebutuhan mereka akan memanjatkan doa untuk panjenengan semuanya, akan membacakan doa untuk kita semuanya. Yang saat ini panjenengan menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran itulah nanti akan dibacakan anak-anak jenengan ketika kita terbujur kaku, ketika nyawa sudah tidak ada di dalam tubuh kita, sampai kita akan berbuah kebahagiaan karena capek kerja kita yang didasarkan kepada Allah ternyata berbuah memiliki anak yang soleh dan solehah. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan yang ada di Panji Iwamit on Air ini, Allah takdir keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga kita semakin istiqamah di dalam beribadah. Menjadi anak yang apapun yang terjadi, ini Islam iman harus ditanamkan di kita, di anak-anak kita sampai direwangi. Ibu berpisah dengan keluarga adalah demi anak. Mudah-mudahan setiap langkah ibu menjalankan tugas dari tempat ibu bekerja, Allah senantiasa memberikan perlindungan, Allah senantiasa memberikan bimbingan, Allah senantiasa memelihara iman dan Islam. Ibu-ibu, bapak-bapakku yang ada di Panji Majelis Ta'lim Iwamit on Air, ibu-ibu, bersiap-siaplah untuk berbahagia. Jika yang kita lakukan semuanya adalah bersandar karena Allah, bukan karena sakit hati ketika sebelum berangkat sekarang di Taiwan dihina tetangga mungkin, atau mungkin disakiti pasangan
suami yang disetiai, suami yang dilakukan pengorbanan segalanya ternyata mengkhianati, akhirnya berangkat kerja ke luar negeri, yang ada adalah amarah, bekerja didasari, memang aku tidak bisa berbuat seperti yang kau lakukan. Kalau kita lakukan karena itu, maka yang ada adalah kecewa. Yang ada adalah hangusnya amal-amal soleh-solehah kita. Karena itu Ibu, saya tahu ibu-ibu sudah luar biasa. Sudah sangat luar biasa di setiap langkah kegiatan ibu, insya Allah sudah dicahayai oleh hasil pengajian yang selalu rutin diadakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Iwamid on Air. Mudah-mudahan Ibu Sumi yang selalu memotivasi teman-teman lewat beliau menjadi MC, setiap kali saya diundang beliau selalu menjadi MC, dan kalimat-kalimatnya bisa menggugah semangat teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan kehadiran Bu Sumi juga teman-teman yang lain yang ada di Iwamid on Air ini akan membuat kita semakin semangat, lebih termotivasi, lebih menyadari umur kita tidak lama lagi. Umur kita sudah terkurangi banyak untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Saatnya kita menata hati untuk melakukan semuanya hanya karena Allah, tidak karena yang lainnya. Kalaupun toh saya bisa lewat pengajian ini juga karena Allah. Kalaupun ibu menggerakkan hati untuk mengundang saya, itu juga karena Allah, tidak ada karena yang lain, dan hanya karena Allah lah akhirnya kula panjenengan semuanya bertemu di Majelis Taklim Iwamid on Air ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, nanti sebelum ada tanya jawab, termasuk 4 golongan yang dirindui adalah shaimina fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi ibu-ibu ini luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, puasa jauh dari keluarga, mesti kangen. Aku lek nang omah janganku kangkung, aku lek nang omah janganku bening apa ya Bu? Bening atu. Tapi sekarang tidak bisa menikmati itu, jauh dari keluarga, tidak jadi masalah, tidak jadi apa, karena memang jalan kehidupan sudah ditata oleh Allah. Memang harus begini, makna hidup ibu-ibu di Panji Iwamid on Air harus berpisah dengan keluarga agar umur menjadi lebih bermakna. Semuanya sudah ditata Allah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal menikmati saja. Apapun yang terjadi pasrah di marang Allah. Kumpul bersama keluarga, alhamdulillah. Harus berpisah sementara dengan keluarga demi kecukupan nafkah keluarga, alhamdulillah. Tidak ada yang alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Karena hidup kita yang nyetel bukan kita, tapi yang nyetel adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wassaimina fi Ramadhana, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kategori orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kita akan menjadi golongan yang ditangani sama surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, peduli kepada orang lain, memiliki kepedulian sosial. Dan itu saya tahu sangat ditunjukkan oleh teman-teman Ibu Sumi dan yang lainnya. Kapan hari melakukan kegiatan sosial di pondok pesantrennya Mbak Yai Soheh almarhum, dan banyak kegiatan yang lainnya, beli tanah untuk kegiatan dakwah, banyak sekali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu, teman dari Ibu Seniace, juga teman-teman dari Ibu Imro'atul Mufidah akan membuat kita kategori yang ditangani oleh surga. Kemudian yang terakhir, 4 itu adalah hafizil lisan, orang yang bisa ngerekso lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Mudah-mudahan lisan kita perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik ucapan kita adalah berzikir. Tapi kadang ya Bu, ketika kita berzikir itu suara kita kurang semangat, tidak sebanding ketika ada lagu Banyuwangen. Ibu, halo yang Banyuwangi.